Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, segala puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga dengan apa yang sudah dilimpahkan oleh Allah tersebut, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa meneruskan dan melaksanakan apa yang selama ini sudah menjadi kegiatan kita, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan semuanya itu senantiasa akan dapat kita manfaatkan sebagai pedoman untuk melaksanakan aktivitas apapun, sehingga dengan begitu aktivitas yang kita lakukan semuanya itu bisa bernilai sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, pada kajian pagi hari ini saya akan masih menyampaikan bab yang ada hubungannya dengan masalah infak. Sebagaimana kita ketahui, di dalam istilah agama, infak itu kadang-kadang disebut dengan sebutan infak, yang kedua sedekah, yang ketiga zakat. Jamaah yang berbahagia, apabila kita membaca Al-Quran, kita ketahui bahwa sesungguhnya susunan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu tidak diatur bab per bab, satu bab tersendiri, bab yang lain tersendiri pula. Tidak disusun seperti itu, tetapi bab-bab tersebut terdapat di dalam semua ayat, semua surat yang ada di dalam Al-Quran. Apabila masalah yang akan disampaikan itu adalah merupakan masalah yang sifatnya penting, maka ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut, ayatnya adalah terdiri daripada ayat yang sangat panjang, sebagaimana ayat yang berbicara tentang masalah hutang. Ayat yang ada di dalamnya yaitu ayat yang sangat panjang sekali,
bahkan merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Apabila tidak disampaikan dengan penyampaian ayat yang panjang, maka yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyampaikannya itu adalah terdiri dari beberapa ayat. Sebagaimana masalah infak ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran banyaknya secara berturut-turut, itu ada 14 ayat, mulai dengan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261 sampai dengan ayat yang ke-274. Ayat yang selanjutnya baru berbicara tentang masalah riba, dan sesudah riba itu yang disampaikan oleh Allah adalah ayat yang membicarakan tentang masalah hutang. Jadi secara berturut-turut, meskipun apa yang disampaikan oleh Allah itu berbeda-beda, namun pada hakikatnya apabila diperhatikan, tiga masalah tersebut adalah merupakan masalah yang sifatnya ada keterkaitan. Masalah infak ini adalah merupakan masalah yang sangat pokok, disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran bagaimana agar supaya kita mempunyai perhatian terhadap infak tersebut. Apabila kita semuanya tidak mau memperhatikan terhadap masalah infak ini, yang kita perhatikan itu adalah hanya sekedar apa yang akan kita dapatkan, maka kadang-kadang jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang tidak dibenarkan oleh agama, sehingga kita akan menempuh cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Umpamanya adalah riba, Makanya sesudah infak terus masalah riba, sesudah riba baru masalah hutang. Semuanya itu adalah berkaitan dengan uang. Jamaah yang berbahagia, selain itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah saja banyak sekali ayat yang berbicara tentang masalah infak ini. Meskipun apa yang disampaikan oleh Allah itu adalah merupakan ayat-ayat yang tidak urut, tetapi paling tidak apabila kita memperhatikannya, kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya masalah itu adalah masalah yang sungguh sangat harus menjadi perhatian kita semuanya. Sekarang saya akan menyampaikan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillahi, dan berinfaklah kamu semuanya di dalam jalan Allah untuk memajukan agama Allah. Wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah,
Dan janganlah kamu semuanya mencampakkan diri kamu semuanya kepada kebinasaan. Jamaah yang berbahagia, sewaktu ayat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, di dalam hati para sahabat itu timbul kemasgulan. Sebab apa? Sebab ayat ini memerintahkan agar supaya melakukan infak pada jalan Allah. Terus larangan agar supaya jangan mencampakkan diri ini semuanya kepada kebinasaan. Sekarang perintah untuk mengeluarkan uang, lantas larangan jangan mencampakkan diri kepada kebinasaan. Seolah-olah itu adalah merupakan suatu hal yang sifatnya berlawanan. Mengeluarkan uang itu sendiri kan akhirnya uang itu habis, dikeluarkan untuk kepentingan agama Allah. Kalau uang itu sudah habis, berarti kan sama dengan mencampakkan diri kepada kebinasaan. Padahal Allah melarang mencampakkan diri kepada kebinasaan. Oleh karena itu, hal yang begini menimbulkan kemasgulan pada hati para sahabat. Maksud daripada ayat ini sesungguhnya jangan mencampakkan diri kamu kepada kebinasaan. Itu artinya apabila kamu tidak mau melaksanakan infak, maka agama kamu ini akan dikalahkan oleh orang lain. Kalau kamu sudah kalah, posisimu kalah karena dikalahkan oleh orang lain tersebut, maka sama saja artinya itu kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, alhamdulillah, respon daripada apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini sangat besar sekali dari para sahabat, dan juga sangat besar respon yang disampaikan oleh orang-orang yang mau memperhatikan terhadap apa yang diserukan oleh Allah. Makanya kita tahu di tempat-tempat tertentu kita melihat apa yang sudah menjadi usahanya umat Islam itu bisa berjalan dengan maju. Sekarang segi pendidikan saja, maka umat Islam melaksanakan pendidikan ini semangat tidak mau kalah dengan pendidikan yang dimiliki oleh orang yang beragama lain. Begitu juga dalam segi-segi yang lain. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kamu semuanya. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang berbuat baik. Berbuat baik antara lain mau memperhatikan terhadap apa yang diserukan, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan harta yang kamu miliki. Jamaah yang berbahagia, ini ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah 195. Sekarang
Surat Al-Baqarah juga ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kamu semuanya dari apa-apa yang sudah kami rezekikan kepada kamu semua. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang kepada kamu semua itu suatu hari, la bai'un, yang tidak ada perdagangan. Perdagangan sudah tidak ada lagi. Perputaran uang sudah tidak berlaku. Usaha untuk mendapatkan kemanfaatan sudah selesai. Karena apa? Karena mati. Karena batas yang sudah ditentukan Allah sudah sampai. Ataupun juga karena waktunya adalah sudah terjadi kiamat, la bai'un fihi, yang tidak ada perdagangan pada hari tersebut, wala khullatun, dan tidak ada persahabatan, tidak ada persahabatan. Jamaah yang berbahagia, di dunia dalam kehidupan kita di dunia ini, kita bisa melakukan tolong menolong terhadap orang lain. Di samping tolong menolong tersebut adalah dilakukan oleh keluarga kita sendiri. Itu juga karena adanya persahabatan. Karena adanya persahabatan, karena adanya perkenalan, kita kenal dengan orang lain, maka orang yang kita kenal tersebut akan memberikan pertolongan kepada kita, yang begitu sudah tidak kita miliki lagi. Atau juga yang akan menolong kita itu adalah keluarga kita sendiri. Apakah itu anak, apakah itu saudara, apakah itu orang tua, semuanya itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena masing-masing sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri-sendiri, sudah tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir terhadap diri orang lain. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyampaikan surat Abasa itu, Abasa wa tawalla, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang lari daripada saudaranya. Artinya apa? Artinya sudah tidak memperhatikan lagi. Wa ummihi wa abi, sudah tidak memperhatikan apakah itu ibunya, apakah itu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, sudah tidak memperhatikan lagi apakah itu istrinya, apakah itu anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuni, bagi tiap-tiap orang daripada orang-orang tersebut pada hari itu masing-masing mempunyai urusan yang sangat menyibukkannya. Jadi
urusan tersebut adalah urusan yang dipikir oleh dirinya sendiri, tidak memikirkan urusannya orang lain. Ini wala kullatun, tidak ada persahabatan. Kalau di dunia anak bisa membantu kepada orang tua bisa membantu kepada anak, saudara bisa membantu kepada saudara. Kalau berhubungan dengan perkara, semuanya akan membantu. Tapi pada hari yang akan terjadi yang begitu itu tidak ada yang memperhatikannya lagi. Wala syafa'ah, dan tidak ada permintaan pertolongan. Syafaat sudah tidak ada, sudah ditutup kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu merekalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau memperhatikan terhadap apa yang sudah diserukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, hal yang begitu itu akan terjadi. Hal yang begitu itu kita akan mengalami dan merasakannya. Oleh karena itu, sebelum terjadi, Allah sudah memberikan peringatan kepada kita semuanya agar supaya kita tidak akan merugi karena merasakan keadaan yang seperti itu. Jamaah yang berbahagia, ini ayat-ayat sebagian yang ada di dalam Al-Quran yang mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya apabila kita tidak punya kemauan untuk mengeluarkan sebagian daripada apa yang kita miliki, tentu dan pasti kita akan dikalahkan oleh orang lain. Di saat yang begitu, itulah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran at-tahlukah, kebinasaan. Makanya kita jaga jangan sampai kebinasaan itu terjadi di dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan ayat-ayat yang sudah kita pelajari ini akan memberikan pengertian dan inspirasi tersendiri, sehingga kita mempunyai kemauan untuk betul-betul bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,